Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbuna wa tabaraka wa ta'ala ayyazidana ilman nafi'an wa fahman taman yuhibbuhum Allahu wa yardahuma. Naam, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ta'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali lagi melanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tuhfah Al-Bahiyah ala Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Nah, kita sampai pada pembahasan tentang dhamir. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan pembahasan dhamir munfasil serta dhamir muttasil. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk pada pembahasan kelompok dhamir yang ketiga, yaitu dhamir yang mustatir. Taib al-bahas Arabi fi bahth ad-dhamir ad-dhamairul mustatirah, ya, dhamir mustatir. Dan disebut mustatir karena tersembunyi, ya, dari istatara, istitaron. Kata beliau, ad-dhamairul mustatiratu hiya ma laysat laha suratun dhahiratun tulfadhu biha. Dan dhamir mustatir adalah dhamir tidak ada wujudnya secara eksplisit, dan tidak ada lafaz yang diucapkan. Jadi dhamir, sebagaimana telah berlalu pembahasannya sebagian, ya, fungsinya adalah untuk meringkas kalam. Dia menggantikan isim dhahir. Nah, maka lafaz-lafaz dhamir ini adalah lafaz-lafaz yang ringkas. Ya, makanya kebanyakan dhamir itu sebenarnya terdiri dari sedikit huruf. Ya, bahkan bisa jadi satu huruf. Nah, seperti sebagian dari dhamir-dhamir yang muttasil. Ya, adapun dhamir yang munfasil, maka dia tidak bisa terdiri dari satu huruf karena dia berdiri sendiri, maka lafadznya ditambahkan sehingga tidak hanya satu huruf. Minimalnya kalau munfasil 2 huruf. Adapun yang muttasil, maka nanti bisa terdiri dari satu huruf saja. Satu huruf hijaiyah maksud saya. Nah, kali ini ada dhamir yang bahkan satu huruf pun tidak ada wujudnya. Jadi ringkasnya ini ringkasan yang berlebihan. Ya, maksudnya ya, sampai tidak ada satupun tersisa sebuah huruf. Nah, dhamir ini terbagi menjadi 2 macam. Ya, wa dhamairul mustatiratu naw'an. Dhamair mustatiratun wujuban serta dhamair mustatirah jawazan. Nah, maknanya wujuban berarti nanti wajib dia tersembunyi. Ya, maksudnya dhahirnya, isim dhahirnya wajib disembunyikan. Sedangkan jawazan maka artinya boleh disembunyikan. Ya, maksudnya isim dhahirnya boleh disembunyikan. Nah, nanti digantikan oleh
dhamir mustatir ini, tapi juga boleh nanti tidak usah diganti dengan dhamir mustatirnya, pakai isim dhohirnya. Jadi nanti kalau yang jawazan, ya boleh nanti pakai dhamir mustatir, boleh nanti pakai dhohirnya. Adapun untuk yang wujuban, sekali lagi, ya dhamir itu kan menggantikan dhohir. Nah, dalam hal ini, isim dhohirnya benar-benar wajib digantikan oleh dhamir mustatir ini. Nah, karena ulangi, kalau wujuban, wajib disembunyikan dhohirnya. Sedangkan kalau yang jawazan, maka boleh pakai yang dhamir mustatir, boleh pula pakai dhohirnya. Nah, yang pertama, yang kita bahas, di sini, Wadhama'irul mustatiru wujuban walladzi la yasihu ayyahulla mahallahu alismu adh-dhahiru. La yahulla mahallahu alismu adh-dhahir. Ya, dhamir mustatir wujuban adalah dhamir mustatir yang tidak sah, tidak boleh digantikan posisinya oleh isim dhahir. Nah, tidak boleh digantikan oleh dhahirnya. Ya, wajib dhahirnya itu disembunyikan. Nah, wajib yang dipakai adalah dhamir mustatirnya. Nah, kapan di mana tempat-tempatnya kita menggunakan dhamir mustatir ini? Ada beberapa tempat yang sering dipakai untuk dengan menggunakan dhamir yang mustatir. Nah, untuk yang wujuban, maka nanti di antaranya yakunu dhamiru mustatiran wujuban fi fi'il amri min wahidil mukhatabi. Yang pertama, pada fi'il amr mukhatab wahid. Nah, maksudnya lawan bicara laki-laki tunggal. Pada fi'il amr yang pelakunya itu lawan bicara laki-laki tunggal. Yang takdirnya anta. Juga pada fi'il mudhari yang takdirnya anta juga, atau nanti yang takdirnya ana, atau nanti yang takdirnya nahnu. Nah, yang pertama, contohnya untuk yang terletak pada fi'il amr mukhatab laki-laki tunggal, seperti pada kalimat uktub. Ya, seperti uktub. Ya, jadi pada kalimat uktub di sini adalah fi'lu amrin mabni ala sukun. Nah, setiap fi'il masih ada marfu'nya. Nah, bisa fa'il atau naib fa'il, tapi ini fi'il amr. Maka kalau fi'il amr, dia tidak ada bina majhul. Nah, pasti maklum yang kita cari adalah fa'ilnya. Fa'il itu terletak setelah fi'il. Namun itu tidak dapat di isim dhahir setelahnya. Tidak pula kita dapati dhamir munfasil ataupun mutasil. Nah, tapi pasti ada, yaitu dalam hal ini fa'il fi'il uktub itu berupa dhamirun mustatirun akhirnya anta. Dan dalam hal ini dia adalah dhamir mustatir wujuban. Nah, kenapa kok di sini wujuban? Hadza dhamiru la yajuzu ibrazuhu. Ya, dhamir ini tidak boleh nanti ditampakkan dhahirnya. Maka seandainya kita letakkan setelah fi'il ini kata dhamir yang semakna. Ya. Misalnya kita katakan uktub anta. Idza qulna uktub anta, takunu anta tawqitan lid-dhamir. Nah, kalau kita katakan uktub anta, maka anta tetaplah bukan fa'ilnya uktub. Tidak boleh pula kita katakan uktub Zaid. Ya, karena di sini tidak boleh dimunculkan. Ya, haruslah yang menempati posisi fa'il di situ adalah dhamir mustatir, yang takdirnya anta tadi. Ya, meskipun tidak ditampakkan, tapi kita bisa tahu. Nah, dari lafaz
fi'il amr itu sendiri. Ya. Ketika setelahnya tidak ada alif isnain, tidak ada wawul jamaah, tidak ada mukhatabah, maka itu pasti fa'ilnya berupa domir mukhatab tunggal laki-laki, tapi mustatir. Soalnya tidak boleh ditampakkan. Ini tempat yang pertama, namanya itu mustatir wujuban. Nanti kalau ada kata setelah fil uktub misalnya setelah fil amr ini, yang untuk mukhatab tunggal ada lafaz entah itu domir entah itu zahir, maka kalau domir itu maka nanti itu taukidnya. Kalau orang mencari kita misalnya namanya Zaid, kemudian kita katakan uktub Zaid, ini nanti lain lagi. Ini nanti dia munada. Maksudnya, wahai Zaid, uktub, tulislah. Tetap nanti yang jadi fa'il untuk fi'il uktub, ini adalah domir mustatir. Wujuban, takdiruhu, anta. Adapun nanti, kalau ada tambahan setelahnya, yang seperti fa'il, nah, tapi itu bukan fa'il, karena fa'il sudah berupa domir mustatir. Nanti itu lain, ya kalau domir bisa nanti dia taukidnya, kalau anta ya, kalau anta ada isim domir, misalnya nama orang yang lawan jadi lawan bicara, maka itu nanti munada. Nah, munada tapi huruf nidanya dihapus. Ya, itu takdirnya uktub ya Zaid. Nah, kemudian tempat yang lain adalah ada fil mudhari. Yang nanti maksudnya adalah lawan bicara juga. Mukhatab tunggal laki-laki. Atau nanti maksudnya adalah mutakalim. Wahid ataukah yang jamak. Ya, beliau mengatakan fil mudhari al-mabdu'u bil wahidi. Al-mabdu'u bil hamzati aminun. Atau binun. Itu pada fi'il mudhari yang diawali tak khitab tunggal. Maksud di sini taknya adalah huruf mudhara'ah. Tapi huruf mudhara'ah yang tak huruf mudhara'ah yang mana ini menunjukkan mukhatab. Ya entah itu nanti mukhatabnya bisa tunggal laki-laki, bisa musanna, bisa jamak ataupun yang muannas. Nah, pokoknya mukhatab. Jadi asalnya yang ghaibah itu nanti semuanya mudhara'ahnya pakai ya, karena yaitu nanti ya mudhara'ah itu dalalahnya menunjukkan ghaibah. Ya asalnya yang ghaib, domir ghaib, dan ini fi'il mudhari'nya diawali oleh huruf mudhara'ah ya. Adapun untuk yang hiya ataupun yang huma perempuan, nah, asalnya pakai ya juga, tetapi untuk menunjukkan mu'anats maka diberi tanda ta'nis yaitu ta, sehingga jadilah awalnya seolah itu berupa huruf ta. Ya, aslinya awalnya berupa ya mudhara'ah, kemudian diberi tanda ta'nis. Adapun yang untuk hunna, maka tidak perlu dikasih tanda ta'nis, ya tak mutaharikah, tidak perlu karena sudah ada tanda ta'nisnya yaitu nun niswahnya itu sendiri. Sehingga tidak terkumpul pada satu lafaz dua tanda ta'nis. Nah, jadinya misalnya ya, taktubu, taktubani serta yaktubna. Ya, adapun untuk yang mukhatab nanti menggunakan huruf mudhara'ah ta, sedangkan untuk yang menunjukkan mutakalim tunggal itu nanti menggunakan huruf mudhara'ah hamzah. Jangan kalau dia mutakalimnya lebih dari satu, maka nanti menggunakan huruf mudhara'ah nun. Nah pada fi'il mudhari kalau dia diawali huruf mudhara'ah nun atau hamzah, atau nanti dia diawali huruf mudhara'ah ta, tapi khusus yang tunggal laki-laki, maka ketika itu
fa'ilnya harus berupa dhamir mustatir. Wajib disembunyikan dohirnya. Atau dengan kata lain wajib dhamirnya itu nanti mustatir. Tidak bisa digantikan posisi dhamir mustatir itu dengan selainnya. Nah, misalnya pada kalimat tashkuru. Ya, ini tashkurunya dalam konteks lawan bicara laki-laki tunggal. Ya, maka tashkuru fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa lam yattasil bi akhiri syai'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Mana fa'ilnya? Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Ya, takdiruhu anta. Kalau kita katakan tashkuru anta, maka antanya itu taukid. Ya, karena di sini wajib mustatir. Kemudian tempat yang kedua dan ketiga seperti pada fi'il uwafiku dan naktubu. Ya. Nah, keduanya sama-sama fi'lun mudhari'un marfu. Marfu karena tidak ada penasab dan penjazam yang masuk kepadanya, tidak pula bersama dengan nun inas ataupun nun taukid. Nah, kemudian alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mana fa'ilnya? Untuk fi'il uwafiku maka fa'ilnya dhamir mustatir. Sedangkan untuk yang naktubu juga sama, fa'ilnya dhamir mustatir. Nah, cuma bedanya takdirnya. Nah, kalau yang uwafiku takdirnya ana, sedangkan yang naktubu takdirnya nahnu. Nah, takdirnya beda. Tahu dari mana? Kita lihat dari huruf mudhari'ahnya. Jadi hamzah dan nun di awal itu bukan dhamir, itu huruf mudhari'ah. Tapi dia sebagai indikator bisa digunakan menunjukkan yang uwafiku hamzahnya mutakalim wahid atau wahidah, sedangkan yang nun pada naktubu itu ya dulu ala mutakalimin atau mutakalimat. Nah, ala kulli hal pada keempat tempat tadi fi'il amarnya yang takdirnya anta, demikian pula pada fi'il mudhari yang takdirnya anta ataupun yang takdirnya ana serta nahnu, jadi ada pada empat tempat itu wajib fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Maka namanya dhamir mustatir wujuban. Tidak boleh selainnya. Ya, dohirnya tidak boleh dimunculkan menempati posisinya. Kalau nanti ada yang muncul setelah fil-fil ini, maka itu bukanlah fa'il. Tapi itu nanti bisa jadi taukid atau yang lainnya. Nah, berikutnya, dhamir mustatir yang kedua, dhamir mustatir jawazan. Ya, berarti hukumnya jaiz, boleh. Amma dhamairu al-mustatiru jawazan, wa huwa alladhi yasihu an yakulla ma'alahu ismun dhahiru. Adapun dhamir mustatir yang jawazan, yang hukumnya jaiz, maka dia adalah dhamir mustatir yang boleh posisinya itu digantikan oleh isim dhahir. Ya, sebenarnya dhamir itu penggantinya dhahir. Tapi di sini boleh pula nanti kita tidak menggunakan dhamir mustatirnya. Kita pakai dhahirnya saja. Boleh. Kalau tadi yang wujuban tidak boleh. Adapun untuk yang jawazan maka itu boleh kita gunakan mustatirnya, boleh pula kita gunakan dhahirnya. Ya, kalau mau lebih ringkas pakai dhamir yang mustatir. Tapi kalau butuh disebutkan dhahirnya juga tidak mengapa. Nah, kapan munculnya dhamir mustatir? Ya, kalau dhahirnya itu tidak ada, tidak nampak. Nah, kata beliau, وَيَكُنُ الضَّمِيرُ مُسْتَتِرًا جَوَازًا بِكُلِّ مِنَ الْمَاضِي وَالْمُضَارِعِ الْمُسْتَدِ إِلَى الْغَائِبِ. Ya, dhamir itu nanti mustatirnya jaiz itu pada setiap fi'il madhi ataupun fi'il mudhari yang nanti dia
bersandar kepada marfu'nya yang goib atau goibah. Ya, fi'ilnya disandarkan pelakunya goib atau goibah. Ya, kata ganti orang ketiga, tunggal, laki-laki ataupun yang perempuan. Nah, ketika pelakunya disandarkan pada goib ataupun yang goibah tersebut, maka nanti domirnya itu domir mustatir yang jawazan. Nah, kenapa disebut jawazan? Karena boleh pula kita gunakan fa'ilnya bukan domir jawazan tersebut, tetapi kita gunakan dohirnya. Misalnya ar-rajulu qoma. Ya, ar-rajulu tentunya mubtada. Di awal marfu. Kemudian nanti khabarnya berupa jumlah fi'liyah. Ya, berupa fi'il dan fa'il. Nah, kita lihat jumlah tersebut ada berupa kalimat koma. Kalau kita lihat, maka koma ini fi'il binanya maklum. Maka dan dia tam, tentunya kita cari fa'ilnya. Tapi kita lihat tidak ada lafaz yang menunjukkan fa'il di sana. Nah, tidak ada dohir ataupun domir yang mutasil atau yang munfasil. Ya, tidak ada lafaznya. Dan tidak ada pula cara makna dalalah. Sebagaimana tadi pada fi'il-fi'il yang fa'ilnya mustatir wujuban. Seperti untuk sigoh isim fi'il amr pada uktub ataupun tadi pada tajkuru, wafiku atau naktubu. Ya, kalau fi'il madhi tidak ada indikatornya. Kalau amr itu kan pasti dia maknanya kepada mukhatab. Ya, kalau fi'il amr. Ya, uktub. Tidak ada fi'il amr itu nanti menunjukkan pada ghaib ataupun kepada yang mutakalim. Pasti kepada yang mukhatab. Sedangkan dari 6 macam tasrifan fi'il amr itu semuanya kecuali satu, ya semuanya itu bersambung dengan domir muttasil. Ya, nanti ada bersama pada alif isnain, uktuba atau jamaah, uktubu atau yang mukhatabah, uktubi atau nun niswah, ya uktubna. Maka kelihatan mukhatab satu lagi selain yang tadi bersama dengan domir muttasil, pasti itu cuma yang takdirnya anta. Jadi dari lafaz desa sudah ketahuan ini pasti nanti takdirnya anta. Demikian pun yang fi'il mudhari'nya. Ada huruf mudhari'ahnya. Adapun pada fi'il madhi di sini, fi'il qoma, ya tidak ada indikator seperti yang fi'il tadi berlaku padanya domir mustatir wujuban. Nah, maka dalam kondisi ini sebenarnya fi'il qoma itu boleh dimunculkan fa'ilnya yang zahir. Misalnya qoma zaidun atau qoma rajulun. Bahkan ini nanti yang kebanyakan asalnya pasti disebutkan zahirnya. Tapi kalau sudah diketahui zahirnya siapa, maka boleh diringkas dengan kita tidak sebutkan zahirnya. Cukup kita katakan qoma. Nah, karena dia boleh dimunculkan, boleh pula disembunyikan zahirnya, maka ini namanya domir pada koma ini mustatirnya jawazan. Nah, jadi koma fi'il madhi mabniun ala fathi, dan fa'ilnya di sini domir mustatir. Ya, fa'ilnya domir mustatir karena nggak ada isim dohir ataupun domir dari setelahnya. Nah, ini pasti fa'ilnya domir mustatir. Dan domir ini mustatirnya jenisnya jawazan. Ya, karena kita bisa letakkan atau kita gantikan domir mustatir ini dengan dohirnya. Ya, jadi dia domir mustatir jawazan. Ini contoh untuk yang
disandarkan kepada yang gaib. Adapun yang gaibah, seperti komat misalnya, komat hindun. Ya, kalau komat hindun, maka ini hindun adalah fi'il komat. Adapun kalau kita ringkas dengan kita gantikan dengan domir, maka jadi komat. Nah, tak di sana itu bukan domir, tetapi dia apa? Ta'anis sakinah. Dia tanda bahwasanya pelakunya mu'annas. Tapi dia bukan domir itu sendiri. Nah, maka sama. Kalau kulihat dengan koma tadi, ya boleh kita tambahkan dohirnya, atau boleh pula kita sembunyikan dohirnya, kita ganti dengan domir mustatir. Ini namanya mustatirnya jawazan. Nah, tempat yang pertama, atau ya satu-satunya tempat, itu pasti nanti di ghaibah. Cuman nanti bisa bersambung dengan fi'il madhi, bisa pula bersambung dengan mudhari. Nah, yang pertama contoh ketika pada fi'il madhi. Adapun pada fi'il mudhari, contohnya adalah asyamsu, bisa tusyriku atau tasruku, ya tusyriku saja matahari bersinar. Maka tusyriku fi'il mudhari marfu karena tidak ada penjazam, tidak ada penasab, tidak bersama dengan nun taukid secara langsung, tidak pula bersama dengan nun niswah. Nah, maka mu'rab, nah, dia marfu. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, fa'ilnya mana? Seperti pada kasus tadi ketika kita bahas fi'il madhi, maka di sini tidak ada zahirnya, tidak ada domir yang baris di situ. Berarti pasti domirnya domir mustatir. Ya, fa'ilnya berupa domir mustatir. Nah, adapun kenapa dia jawazan? Karena bisa kita tampakkan. Ya, kita bisa gunakan isim dzahir sebagai fa'il. Nah, misalnya tusyriku asyamsu. Nah, tapi karena sudah disebutkan sebelumnya asyamsu, nah kita ringkas saja kita gunakan domirnya. Dalam hal ini yaitu domir mustatir. Tapi boleh sebenarnya kita gunakan dohir saja, bukan domir. Nah, maka boleh domir, boleh dohir, makanya namanya jawazan. Nah, dan tempatnya domir untuk yang mustatir jawazan ini yaitu pada fi'il madhi ataupun mudhari yang nanti pelakunya kata ganti pertama laki-laki ataupun perempuan tunggal, kata ganti ketiga laki-laki ataupun perempuan tunggal. Jadi sebenarnya tempat-tempat untuk domir mustatir itu ada berapa? Ada 6 ya. Ada fi'il madhi itu 2, yang ghaib tunggal atau ghaibah tunggal, 8 nih. Kemudian untuk mudhari sama tunggal orang ketiga tunggal laki-laki ataupun perempuan, jadi 2. Ya, 2 tambah 2 4. Kemudian fi'il mudhari yang pelakunya mukhatab tunggal laki-laki, mutakalim tunggal atau mutakalim yang lebih dari 1. Ya, tambah 3 jadi 7. Kemudian satu lagi pada fi'il amr yang mukhatab tunggal laki-laki. Ya, ketika bersandar kepada pelaku, ketika pelakunya kita gunakan domir, maka di 8 tempat tadi itu bisa digunakan domir mustatir. Tapi untuk yang gaib yang pada 4 yang disandarkan kepada orang ketiga tunggal, maka ini hukumnya boleh pakai domir, boleh pakai dohir. Maka kalau kita pakai domir, namanya domir mustatir jawazan. Adapun selain itu, pada fi'il mudhari yang takdirnya anta, ana, serta nahnu, juga fi'il amr yang takdirnya anta, 4 tempat, maka di sini selalu fa'ilnya berupa domir mustatir.
Karena tidak boleh kita gunakan dohir di situ sebagai fa'ilnya. Nah, karena hanya boleh mustatir maka namanya dhamir mustatir wujuban. Wajib berupa dhamir mustatir. Wajib tidak boleh digunakan dohirnya. Ya, dohirnya wajib disembunyikan. Nah, itu dia termasuk oleh dhamir mustatir wujuban dan jawazan. Kita katakan sekarang maf'ul كثيرا ما يكون اسمك وأخواتها ضميرا مستترا خاصة إذا بدأت الجملة بمبتدأ أو بعده بكان أو إلى أخواتها. Mu'alif mengatakan pada catatan kaki ini isim kana atau isim saudarinya kana seringkali berupa dhamir yang dalam hal ini dhamir mustatir. Nah, itu apabila kalimat itu diawali oleh kalimat asalnya berarti diawali oleh mubtada, boleh setelahnya datang kana atau salah satu di antara saudaranya kana. Jadi ada mubtada, kemudian setelahnya khobarnya itu berubah jumlah, kemudian khobarnya itu jumlah yang dimasuki kana atau saudarinya. Seperti misalnya an-najahu laisa sahlan. An-najahu isim di awal dia mubtada marfu. Ananya dhamma. Kemudian mana khabarnya? Ya khabarnya laisa sahlan. Itulah khabar untuk an-najah. Ya kesuksesan dia tidaklah mudah. Ya, an-najahu laisa sahlan. Jadi dia tidaklah mudah. Itu adalah khobarnya an-najah yang berupa laisa sahlan. Nah, laisa ini sendiri dia fi'il madhi, fi'il jamid, dan dia natif. Jadi dia membutuhkan khobar dan isimnya. Ini termasuk saudarinya karena mabni alal fathi. Nah, isimnya mana isim laisa? Karena yang kita dapati setelahnya itu sahlan. Yang dibaca mansub, dia pasti khobarnya laisa. Nah, karena ada yang dohir, berarti tidak pula ini ada dhamir yang mutasil baris. Berarti nanti di sini pasti berupa dhamir mustatir. Jadi isim laisa, dhamirun mustatirun. Maksudnya apa? Jawazan atau wujuban? Ya, target qaid, maka nanti di sini dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Ada sahlan khabarul laisa mansub. Nah, jumlah minal fi'lin nafisi laisa wasmiha wa khabariha. Nah, fi mahalli raf'in khabar mubtada yaitu an-najahu. Jadi sama sebenarnya tempat-tempat dhamir mustatir mau itu fi'ilnya tam atau maupun itu fi'ilnya narkis, sehingga nanti dia disandarkan kepada kata ganti yang mana. Cuma nanti status kata tersebut yang mahalnya rofa, tapi ada yang kalau dia fi'ilnya tam, ya maka dia fa'il. Tapi kalau fi'ilnya nakis, maka dia adalah isimnya, ya bukan fa'il. Tapi tempat-tempatnya dia bersandar kepada marfu yang mana itu sama. Ya, ada sekitar 8 bagi 2 pada madi. Kemudian ada 5 pada mudhari dan 1 pada yang bentuk amar. Nanti yang jawazan itu pada yang goib atau goibah. Mau madi ataukah mudhari. Nah, untuk yang lainnya itu nanti masuk kategori wujuban. Nah, ya selesai pembahasan dhamir mustatir. Sekarang masuk ke pembahasan taukidnya dhamir. Mabhas tadi taukidud dhamir. Ya, taukidnya dhamir. Maksud taukid yang dhamir di sini ya ketika kita akan memberi
Domirnya itu muakkadnya. Nah, lagi tidak urid tapi itu iri fasilasi. Kalau kita yang dikendaki itu mentauhid domir-domir yang munfasil. Ya. Maka dia berupa domir munfasil. Gimana kalau kita mau mentauhidnya? Apabila uida lafzuha, ya, maka kita gunakan domir yang semakna dan selafat. Ya, kita tinggal ulang lafadznya. Seperti huwa al-ghafurur rahim. Dia Allah. Dia Ghafurur Rahim. Iyyaka nasta'inu. Hanya engkau ya Allah, kami mohon pertolongan. Jadi yang pertama, huwa, pada kalimat huwa Ghafurur Rahim, maka huwa yang pertama mubtada berupa dhamir mabni fi mahali raf'in. Kemudian huwa yang kedua itu taukidnya, ya taukid lafzi. Adapun iyyaka nasta'inu, maka iyyaka yang pertama maf'ulun bihi muqaddam. Adapun iyyaka yang kedua itu taukidnya. Jadi kalau muakkad berupa dhamir munfasil, maka cukup dengan mengulang lafadznya. Entah nanti dhamir munfasil rafa atau dhamir munfasil nasab. Nah, cukup diulang aja. Yang pertama. Yang kedua, amat dhamairul muttasilatu wal mustatiratu. Adapun untuk dhamir muttasil ataupun yang mustatir, satu akadu bitoma ilrafi al-muntasilah. Kalau dhamir yang menjadi muakkad itu muttasil ataupun mustatir, maka nanti cara mentaukidnya kalau kita menggunakan dhamir, maka gunakan dhamir yang semakna saja. Adapun lafadznya kita gunakan lafadz dhamir yang munfasil. Contoh untuk wajibi. Nah, saya mengerjakan tugas. Kalau kita mau tegaskan saya, benar-benar saya, bukan asisten, bukan wakil, benar-benar saya, mau ditegaskan, boleh kita gunakan taukid berupa dhamir. Nah, tapi dhamirnya bukan dhamir yang sama lafadznya. Ya, pada kumtu bil wajibi, fa'ilnya kan tak, ya, tak fa'il. Maka nanti bukan kita taukid dengan kumtu bil wajibi. Tidak, tetapi kita gunakan dhamir munfasil. Ya, kumtu ana bil wajibi. Jadi ana di situ dia taukid lafzi pada dhamir tak fa'il yang bersama dengan fi'il qama. Kalau kita paksa mau menggunakan dhamir yang semakna sekaligus selafat, maka nanti kita juga perlu mengulang lafadz dhamir muakkadnya beserta dengan kalimah yang bersambung dengannya. Ya, jadi misalnya mau pakai tak fa'il, pokoknya kita mentaukidnya, maka kita ikut juga mengulang kalimah yang bersambung dengannya. Ya, dia bersambung dengan fi'il, maka fi'ilnya ikut kita ulang. Ya, kumtu bil wajibi. Tapi kalau kita hanya mau mengulang menggunakan taukid lafzi dhamir saja, ya nanti pakai yang munfasil. Ya, kumtu ana bil wajibi. Mustatir misalnya iftah an-nafidata. Ya, kamu adalah jendela tersebut. Maka taukidnya iftah anta an-nafidata. Ya, anta di sini bukan fa'il karena fa'ilnya kan harus berupa dhamir yang pada fi'il amr yang bersama kepada mukhatab tunggal laki-laki. Kan tadi kita sudah belajar pada iftah ini harus berupa dhamir mustatir karena dia wujuban. Maka anta setelahnya itu bukan fa'il akan tetapi dia taukid. Ya, karena dia muakkadnya dhamir mustatir, maka taukidnya berupa dhamir munfasil yang semakna. Naam. Al-jim.
Idza urida tauhidu dhamairun rafi al-muttasilah wal mustatirah. Kalau kita ingin mentauhid dhamir muttasil atau dhamir mustatir, tapi khusus yang rafa, yang dhamir rafa muttasil atau dhamir mustatir. Kalau mustatir itu ya pasti rafa. Tapi kita ingin mentauhidnya dengan tauhid maknawi. Ya, dalam hal ini kita ingin menggunakan lafaz nafsun atau ainun. Ya, bikalimati nafsin atau bikalimati ain. Maka bagaimana? Kata beliau, wajib tauhiduha awalan bidhama'il ilmun fasilah. Maka tidak boleh digunakan tauhid nafsun atau ainun secara langsung. Ya, melainkan sebelum diberi tauhid nafsun atau ainun, nanti dikasih tauhid dhamir munfasil dulu. Ya, tidak boleh langsung, tetapi harus dikasih pemisah dulu. Ya, diawali dengan tauhid dhamir. Misalnya, tadi kumtu bil wajibi. Tidak boleh kita katakan kumtu nafsi bil wajibi. Tidak boleh kita katakan iftah ainuka an-nafidata. Meskipun maksudnya saya, benar-benar saya mengerjakan tugas, atau kamu itu bukalah jendela. Tidak boleh kita langsung mengatakan kumtu nafsi atau iftah nafsuka. Tidak boleh, tapi harus diperantarai dengan tauhid berupa dhamir munfasil. Maka jadilah kalau kita mau tambahkan tauhid lafzi, tauhid maknawi, maka pakai tauhid lafzi dulu. Ya, kumtu ana nafsi bil wajibi. Iftah anta ainuka an-nafidata. Ya, tidak boleh langsung. Kalau mutasil atau mustatir, ya, yang rafa. Ya, mutasil rafa atau mustatir. Kemudian, tapi kalau gimana? Sama, kita mau mentauhid dhamir rafa mutasil atau dhamir mustatir, tapi bukan dengan ainun atau nafsun. Kita pengen pakai tauhid menawi yang lafadznya kulun atau jami atau amah. Maka ini tidak seperti nafsun atau ainun, tapi nanti boleh secara langsung. Kata beliau, idza urida tauhidu dhama'ir mutasilati al-mustatirati bi kalimati ila kilta au kullin au jami'in fala istaratu tauhiduha bi dhama'ira muttasilah bi dhama'ira muttasilah. Maka tidak dipersyaratkan untuk kita terlebih dahulu dengan dhamir-dhamir munfasil. Ya, boleh langsung. Seperti ar-rajulani hadara kilahuma. Hadara kilahuma. Pada hadara ada alif isnain. Dia dhamir muttasil rafa. Ya, dua laki-laki tersebut hadara kilahuma. Nah, mereka berdua, keduanya hadir. Ya, boleh langsung, tidak harus hadara huma kilahuma. Ya. Tapi langsung saja, ya, karena sudah ada domirnya lagi pada tauhid maknawi tersebut. Wasaidatani takallamata kiltahuma, ya. Takut saja langsung dengan kila, kilta, jami atau kulin. Nah, contoh yang terakhir, al-ulama'u yufamiluna kulluhum au jami'uhum iktisyafa asrari tabi'ati. Kulluhum, jami'uhum, semuanya rahasia alam, mengungkap rahasia alam. Maka di situ langsung, ya, digunakan kulluhum atau jami'uhum. Ya, tidak harus dipisah dengan ditauhid pakai dhamir munfasil terlebih dahulu. Nah, kemudian itu tentang tauhid. Sekarang lanjutkan tentang
atasnya domir. Al-Muqtas as-Sajid al-Atfu ala domir. Ya, ya, atau terhadap domir. Yang pertama, itu domirul munfasilu ala domiril munfasili. Ya, domir munfasil itu diataskan dengan domir munfasil juga. Ya, bisa diataskan dengan domir sesama domir. Maksudnya, ketika ada matuf alai berupa domir, maka nanti matufnya juga boleh langsung kita gunakan domir munfasil, ya. Domir munfasil diataskan kepada sesama domir munfasil. Bisa seperti ana wa anta muttafiqani fi. Nah, saya dan Anda sepakat dalam ide ini atau pendapat ini. Atau Anda wa huwa satahdurani fil ijtima'. Kalau di sini nggak pakai fi, ya. Satahdurani al-ijtima'. Ya, Anda dan dia akan hadir pada ijtima', pertemuan itu. Ini bisa langsung domir munfasil bisa diataskan kepada domir munfasil. Al-ba' yutaful ismu dhahiru domir munfasil. Nah, isim yang kedua, isim dhahir bisa diataskan kepada domir munfasil seperti hum wa jironu mutafahimuna. Yang mereka dan teman-teman mereka itu bisa saling memahami. Nah, di sini jironu isim dhahir bisa diataskan kepada domir munfasil. Yang pertama tadi, domir munfasil bisa diataskan kepada domir munfasil. Yang kedua, isim dhahir juga bisa diataskan kepada domir munfasil. Nah, tapi yang ketiga, al-jim, idza utifa ismu dhahiru ala domir muttasilin atau ala domir mustatiri. Kalau kita ingin mengatafkan isim dhahir kepada domir rafa' muttasil atau kepada domir mustatir, qasada ayatina bainahuma bidomirin munfasilin. Wajib antara keduanya, yaitu antara matuf dan matuf alaihnya, yang tadi kita mau mengatafkan isim dhahir kepada domir mustatir atau kepada domir rafa' muttasil, maka wajib dipisahkan. Tidak boleh diatafkan secara langsung, tetapi dipisah dengan domir munfasil dulu atau dengan pemisah yang lainnya. Kemudian dipisah. Yaitu benar-benar tidak bisa diatafkan secara langsung. Saya dan teman saya mulai berusaha menyelamatkan orang yang tenggelam tersebut. Saya dan teman saya mulai menyelamatkan. Tadi kata teman saya mau diatafkan kepada domir rafa' muttasil, syara'tu, ini kan dia domir muttasil, kemudian saya dan teman. Berarti di sini isim dhahir mau diatafkan kepada domir rafa' muttasil. Nah, ini tidak boleh kita katakan syara'tu wa sadiqi secara langsung, tapi nanti dipisah. Nah, biasanya nanti dikasih tahu dulu syara'tu ana wa sadiqi. Syara'tu ana wa sadiqi lil-infadhi al-ghuriki. Ya. Nah, di sini dipisah dengan domir munfasil. Adapun apabila nanti dhahir mau diatafkan kepada domir muttasil tapi yang nasab, domir nasab muttasil, maka di sini boleh kita atafkan isim dhahir tersebut kepada domir nasab muttasilnya secara langsung tanpa pemisah. Bila katakan idza utifa ismu dhahiru ala domirin nasbin muttasilin jazal atfu min ghairi fasil. Ya boleh nanti diatafkan tanpa adanya pemisah. Misalnya ra'aituhu wasdiqahu. Aku melihat dia dan juga teman-teman dia. Ya, aku melihat dia dan juga melihat teman-temannya sedang menyeberang jalan.
ya'buruna at-tariqa. Ini kata teman-temannya diataskan kepada kata dia, ra'aituhu, kepada dhamir ha, dhamir nasab muttasil, ra'aituhu. Boleh kita langsung saja atafkan wa asdiqa'ahu. Ra'aituhu wa asdiqa'ahu. Langsung setelah dhamir nasab muttasil langsung diataskan dengan isim dhamirnya. Nah, boleh. Nah, tadi kalau dia dhamir rafa mustatir, maka harus dikasih pemisah. Tapi kalau dhamir muttasil yang nasab, boleh langsung diataskan kepada isim dhamir. Tadi diataskan dengan isim dhamir. Nah, dan yang terakhir, idza udifa al-ismu dhahiru ala dhamiri jarin muttasilin. Nah, kali ini sekarang kalau isim dhahir itu mau diatafkan ke dhamir muttasil yang jar. Dhamir jar muttasil. Ya. Yasulu adatul jari. Maka nanti sebaiknya kita ulang amil jarnya. Ya, entah itu berupa huruf ataukah berupa isim. Kan jar itu nanti pengertiannya kalau enggak huruf jar ya nanti karena ada idhofah. Maka nanti kalau dia dhamir muttasil jarnya itu bersambung dengan huruf jar, dan nanti huruf jarnya diulang ketika diatofkan. Ikut diulang. Atau kalau yang dhamir jar muttasil tersebut bersambungnya dengan mudhof, ya dia jar karena dia mudhof ilaih, berarti ada mudhofnya, maka nanti isim yang jadi mudhof juga diulang ketika diatofkan. Misalnya marartu bihi wa akhihi. Ya, itu nanti harusnya atau sebaiknya pakai bi akhihi. Huruf jar ba-nya ikut diulang. Jadi marartu bihi wa bi akhihi. Atau tadastu ma'ahu wa ma'azamilihi. Aku berbincang-bincang dengannya dan temannya. Dengannya dan juga dengan temannya. Jadi mudhofnya itu ma'ahu, maka ma'a diulang ketika kita mau mengatofkan zamir kepada huwa, pada dhamir hu, pada ma'ahu. Jadi alih-alih kita katakan ma'ahu wa zamilihi, yang lebih baik itu amil jarnya juga diulang. Ya, ma'ahu wa ma'a zamilihi. Naam. Jadi itu tadi pembahasan dhamir mustatir, kemudian taukid dan asal dhamir. Adapun untuk mulahadzah tamas dan dhamir itu masih sedikit, tapi sudah cukup malam, jadi mungkin kita untuk tatimah dhamir nanti pada awal-awal pertemuan berikutnya saja, yang insya Allah nanti sudah bisa dilanjutkan masuk kepada materi berikutnya, yaitu kalau dhamir adalah isim syarat. Nah, silakan yang tadi pelajari, mudah-mudahan bisa dipahami, kemudian ya dihafalkan materi atau kaidah yang penting khususnya, dan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat baik bagi diri sendiri ataupun bagi yang selainnya. Ya, Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima alamtana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Hayya naftatim bi qira'ati kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.